Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita bahas soal latihan ya di halaman 45 di modulnya ya, di soal nomor 16. Diketahui sebuah mobil gerak dengan persamaan jaraknya adalah sesuai dengan fungsi waktu ya, yaitu sepertiga T pangkat 3 tambah 3T kuadrat dikurang 5T. Ini soalnya ya. Pertanyaannya adalah kecepatan tertingginya, ya ini tentu kecepatannya berubah terhadap waktu ya. Nah, kecepatan tertingginya itu dicapai saat T-nya berapa sekon ya. Kapan kecepatan tingginya itu dicapai? Ya. Jawab. Ya, karena yang ditanya adalah kecepatan tertinggi, maka kita perlu mencari fungsi kecepatan ya. Kecepatan adalah turunan dari perpindahannya ya, jaraknya itu. Jadi ds per dt. Nah, ini kita turunkan fungsi s-nya ini. Ini kan ada pangkat t pangkat 3 ya, 3-nya turun ke depan, jadi kali sepertiga jadi 1 ya, hilang. Jadinya tinggal min t kuadrat ya, pangkat 3-nya kurang 1. 2 dikali 3 jadinya 6, pangkatnya berkurang ya, jadi 2 menjadi 1. Min 5t diturunkan jadi min 5. Ya. Kemudian yang ditanya adalah Vmax. Nah, Vmax ini tercapai saat apa? Turunannya sama dengan 0 ya. Jadi bukan V-nya yang sama dengan 0, tapi turunan dari V-nya yang 0 ya, sesuai dengan teorema pada turunan ya. Jika turunannya 0, maka nilai V-nya akan maksimum. Ini kita cari dulu turunan dari V. Min T kuadrat plus 6T min 5, kalau diturunkan jadinya min 2T plus 6. Bisa ya? Nah, ini kita pasang sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapatkan T-nya sama dengan 3 sekon. Jadi pada detik ketiga mobil ini bergerak dengan kecepatan yang maksimum. Kalau ditanya berapa kecepatan maksimumnya, masukkan aja T sama dengan 3 ke fungsi V-nya ya, fungsi kecepatannya. Masukin 3, itu kita dapatkan kecepatan maksimumnya. Ya, kita lanjutkan dengan nomor 17. Jari-jari balon bertambah dengan laju 1 cm per detik ya. Misalkan balonnya itu dipompa gitu ya, jadi kecil ya, ini alat pompanya misalkan ditekan gitu ya, balonnya makin besar. Nah, saat jari-jarinya 5 cm, tentukan laju pertambahan volume balon. Yang kedua, luas permukaan balonnya. Bukan volume dan luasnya ya, tapi laju pertambahannya ya. Oke, jawab. 1 cm per detik ini adalah dr per dt-nya ya, laju pertambahan jari-jari terhadap waktu ya. Ini 1 cm per detik, ini yang diketahui. Kalau yang ditanya adalah laju pertambahan volume, berarti dv per dt yang ditanya ya. V-nya sendiri kan kalau kita anggap balonnya berbentuk bola ya, itu rumusnya adalah volume bola 4/3 PR pangkat 3 ya. Masih ingat ya nih pelajaran SD mulai ya ini. Kemudian kita turunkan terhadap waktu. Masalahnya variabelnya di sini R, di sini T ya, nggak klop. Nah, supaya bisa diturunkan itu kita ganti bawahnya dengan R, dr. Kemudian nanti kita kali lagi dengan dr per dt. Gini ya. Jadi seolah-olah nih kayak dr nih kayak bisa dicoret gitu ya. Kan jadi lagi kayak semula gitu ya. Nah, ini baru bisa diturunkan 4/3 PR pangkat 3. Itu ya. Jadi Bapak ulangi nih. D per dt-nya kita ubah menjadi D per dr dikali dengan dr per dt. Ya, ini seolah-olah dr-nya bisa dicoret gini ya. Bisa balik lagi seperti semula. Nah, sekarang nih R pangkat 3-nya udah bisa diturunkan terhadap R ya. Karena fungsi dalam R bisa diturunkan terhadap R. Nanti kita turunkan ya variabelnya dalam R. Berarti 3-nya turun, PR pangkat 3-nya kurang 1 jadi PR kuadrat. Itu ya, ini 3 dan 3-nya bisa dicoret. Dikali dr per dt. Nah, dr per dt-nya tadi udah ada nilainya 1 ya, 1 cm per detik 1. R-nya itu
5 ya, R yaitu 5. Masukkan. Jadi 4 kali pi kali 5 kuadrat kali 1 yaitu 100 pi cm3 per detik. Nah, ini adalah laju pertambahan volume balonnya. Adapun laju pertambahan luas permukaannya ya, luas permukaannya itu adalah dl per dt ya. Apa rumus luas permukaan bola? 4 pi r kuadrat. Nah, ingat nggak luas permukaan bola? 4 pi r kuadrat ya, yaitu 4 kali luas lingkaran ya. Oke, ini juga sama ya, karena nitrat dt kita rubah jadi dr. Cuman kita kali lagi dengan dr per dt gitu ya. 4 pi r kuadrat diturunkan terhadap r, jadinya 2-nya turun ya, jadi kali 4 jadi 8, 4 pi r ya. Pangkat 2-nya berkurang menjadi pangkat 1 kali dr per dt. dr per dt-nya tadi 1, r-nya 5. Kalau kita kalikan jadinya 40 pi cm persegi per detik ya. Ini adalah laju perubahan luas permukaan balonnya ya. Kita lanjutkan dengan soal nomor 18 ya. Ada keran dibuka dengan wadahnya berbentuk kerucut terbalik ya, di mana ujungnya berada di bawah. Nah, kerucut ini memiliki jari-jarinya R yaitu 5 cm. Ya, 5 cm ini ya, dan ketinggian kerucut adalah 15 cm ya. Nah, kerannya dibuka ya. Ketika airnya itu naik setinggi H ya, misalkan ketika H-nya 4 cm ya, dan kelajuan debitnya itu ya, kelajuan keluarnya air itu adalah 10 cm3 per detik. Jadi tiap detik keluar air 10 cm3 ya. Nah, berapakah laju pertambahan ketinggian terhadap waktu? Ya, laju pertambahan ketinggian terhadap waktunya berapa ya? Nah, tentunya kemungkinan lajunya berbeda-beda ya di setiap ketinggian ya. Kalau udah agak banyak nanti naiknya sedikit ya. Awal-awal naiknya cepat. Kalau sudah banyak volumenya sepertinya naiknya perlahan ya, karena volumenya juga makin besar. Oke. Yang ditanya adalah dH per dt ya, laju pertambahan ketinggian terhadap waktu. Baik, di sini kita lihat secara kesebangunan ya antara segitiga H yang ini ya, H dan R kecil dengan H yang besar dan R yang besar itu berbanding lurus ya. Jadi H kecil banding R kecil itu sama dengan H besar banding R besar ya. H per R sama dengan H per R ya, atau bisa ditulis H-nya berarti sama dengan H kecilnya ya, H besar dibagi R dikali R kecil ya. Di sini variabel yang berubah adalah H dan R ini berubah ya. Kalau H besar dan R besarnya tidak berubah ya. H besar selalu 15 cm dan R besar selalu 5 cm ya. Kemudian diketahui lagi dV per dt adalah 10 cm3 per detik. Ini adalah laju penambahan volume tiap detiknya ya. Itu laju keluarnya air ya. Nah, kita tahu bahwa rumus volume dari kerucut itu adalah sepertiga pi r kuadrat kali H. Ya, atau sepertiga pi r kuadrat. H-nya itu kita ganti dengan H besar per R besar kali R kecil. Ya, diganti dengan ini. Sehingga menjadi sepertiga pi H per R kali R kecil pangkat 3. Maka untuk mencari dH per dt yang ditanya ya, dH per dt-nya, itu bisa kita tulis dH per dr dikali dr per dv dikali dv per dt. Jadi seolah-olah nih dr-nya bisa dicoret, dv-nya dicoret, jadinya balik lagi ke dH per dt. Ya, ini namanya aturan rantai. dH per dr-nya berapa nih? Nah, kalau kita lihat fungsinya, ya, H itu adalah variabel, R-nya variabel ya. Kalau kita turunkan terhadap R, jadinya adalah H per R, tinggal H per R. Ya. Ini diturunkan terhadap R, jadi H per R saja. Kemudian dr per dv bisa kita tulis 1 per dv per dr. Nah, bisa ya kalau turunan seperti ini ya. Dr per dt, dr per dv itu sama dengan 1 per dv per dr. Nah, mungkin dipelajari di kalkulus lanjutan kali ya, kalau masuk perguruan tinggi ya. Ternyata secara sederhana sih aljabar, secara apa nih? Secara kalau bilangan real ya ini jelas ya, kebalikannya ya. Kemudian dv per dt-nya adalah 10 dari soal ya, itu kelajuan volume per waktunya ya, 10 cm3 per detik. Oke. H per R-nya hanya 15, R-nya 5 ya, ini 15 dan 5. Kemudian dv per dr-nya berapa nih? Nah, kita lihat fungsi dari V. Fungsi dari V adalah ini ya, sepertiga pi
H per R kali R pangkat 3. Ini kalau kita turunkan dV per dr ya, diturunkan terhadap R, V ini ya, rumus V ini diturunkan terhadap R, maka jadinya 3-nya turun dikali sepertiga jadi habis ya. Jadi Pi H per R, R-nya, R kecilnya pangkat 2 ya, karena sudah diturunkan. Kemudian dikali 10, masukkan angkanya ya, H per R-nya 15 per 3. R kecilnya berapa? R kecilnya kita lihat dari rumus ini. H kecilnya kan 4 ya, dari soal ketika H kecilnya 4. H besarnya 15 dan R besarnya 5 kali R kecil ya dari rumus ini. Maka kita dapatkan R-nya adalah 4 per 3. 4 per 3 R-nya. R kecilnya ya. Jadi kita masukkan R kecilnya ini 4 per 3. Dikuadratkan ya. Ini 3 dengan 15 per 5 bisa dicoret ya. Ini 4 kuadrat 16 ya, 3 kuadrat 9 dinaikin ke atas kali 10 jadi 90. Ya, jadi 90 per 4 kuadratnya tadi 16 ya, 16 kali pi. Atau dikecilin jadi 45 per 8 pi. Satuannya adalah cm per detik. Nah, ini jawaban dari soal nomor 18 ya. Semoga bisa difahami penjelasan ini ya, nomor 18.